Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Infrastruktur. Ketemu lagi bersama saya Herdi Yudirahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian, Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMKN 1 Majalengka. Baik, sebagai pengantar, mata Anda menjelajahi keindahan jalan raya yang membentang di hadapan Anda. Hamparan aspal yang mulus, tikungan yang anggun, dan tanjakan yang menantang, semuanya dirancang dengan presisi untuk memastikan perjalanan yang aman dan efisien. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para insinyur merencanakan setiap detail ini? Selamat datang kembali di Perencanaan Geometrik Jalan Raya, Chapter 4. Setelah kita menyelami dasar-dasar perencanaan, kini saatnya kita masuk ke salah satu elemen paling krusial, volume lalu lintas. Bukan sembarang volume, melainkan volume jam perencanaan, VJP. Bayangkan sebuah jalan tanpa perhitungan yang matang. Kemacetan yang tak terhindarkan, kecelakaan yang mengintai, dan waktu tempuh yang sia-sia, semua karena kita abai terhadap jumlah kendaraan yang akan melintas. Di chapter ini, kita akan mengungkap mengapa VJP menjadi jantung dari setiap desain geometrik jalan raya yang sukses. Bersiaplah untuk memahami bagaimana data lalu lintas diubah menjadi angka-angka ajaib yang menentukan lebar jalan, jumlah lajur, hingga kapasitas persimpangan. Mari kita selami lebih dalam dunia perencanaan geometrik jalan raya dan jadikan setiap perjalanan lebih aman dan nyaman. Dalam merancang sebuah jalan, kita tidak hanya memperhitungkan volume lalu lintas harian rata-rata. Kita perlu tahu volume lalu lintas pada jam-jam sibuk, untuk memastikan jalan tersebut mampu menampung beban puncak. Inilah mengapa kita mengenal volume jam perencanaan, atau disingkat VJP. VJP adalah volume lalu lintas per jam yang menjadi acuan utama untuk menentukan dimensi fisik jalan. Angka ini sangat krusial, karena ia dinyatakan dalam satuan-satuan mobil penumpang per jam, atau SMP per jam. Tujuannya sederhana, agar jalan yang kita bangun mampu mengakomodasi kendaraan dengan lancar, bahkan pada saat paling ramai sekalipun. VJP volume jam perencanaan. Ini adalah hasil akhir yang ingin kita hitung. Seperti dijelaskan di atas, ini adalah volume lalu lintas per jam yang menjadi dasar penentuan dimensi geometrik jalan. Misalnya, jumlah lajur, lebar lajur, kapasitas persimpangan. K faktor volume lalu lintas pada jam sibuk, I terhadap LHRT. Faktor K adalah rasio antara volume lalu lintas pada jam sibuk tertentu dengan lalu lintas harian rata-rata pada jam sibuk tersebut, LHRT. Nilai K ini menggambarkan seberapa terkonsentrasinya lalu lintas pada jam sibuk. Jalan tidak boleh didesain hanya berdasarkan LHR total, karena jam sibuk akan memiliki konsentrasi lalu lintas yang jauh lebih tinggi. Misalnya, jika K 0,10 atau 10%, berarti volume jam sibuk adalah 10% dari lalu lintas harian rata-rata tahunan, LHRT. Nilai K ini bervariasi tergantung jenis jalan, perkotaan pedesaan, dan fungsinya. LHR lalu lintas harian rata-rata pada tahun rencana. Ini adalah lalu lintas harian rata-rata, LHR, yang diproyeksikan untuk tahun rencana, tahun di masa depan di mana jalan tersebut diharapkan berfungsi penuh. LHR ini sudah memperhitungkan pertumbuhan lalu lintas dari tahun pengamatan hingga tahun rencana. Tabel ini adalah panduan penting dalam perencanaan lalu lintas, khususnya untuk menghitung volume jam perencanaan, VJP. Berikut penjelasannya. 1. Kolom, VLHR, volume lalu lintas harian rata-rata. Kolom ini menunjukkan kategori volume lalu lintas rata-rata harian sebuah ruas jalan. Nilai-nilai ini berkisar dari kurang dari 1.000 kendaraan per hari, hingga lebih dari 50.000 kendaraan per hari. Kategori LHR ini mencerminkan ukuran dan tingkat penggunaan jalan. Semakin tinggi LHR, umumnya semakin besar dan penting fungsi jalan tersebut. 2. Kolom, faktor K. Faktor K adalah persentase lalu lintas harian rata-rata yang terjadi pada jam sibuk desain, biasanya jam sibuk ke-30 atau jam puncak lainnya yang relevan. Dari tabel, kita bisa melihat pola hubungan terbalik antara VLHR dan faktor K. Untuk VLHR yang sangat tinggi, misalnya, lebih besar 50.000, faktor K cenderung rendah, 4 hingga 6%. Ini menunjukkan bahwa pada jalan yang sangat sibuk, lalu lintas cenderung lebih merata sepanjang hari, sehingga konsentrasi di jam sibuk tidak terlalu ekstrim dalam persentase. Sebaliknya, untuk VLHR yang rendah, misalnya, lebih kecil 1.000, faktor K cenderung tinggi, 12-16%.
Ini mengindikasikan bahwa pada jalan dengan volume rendah, seringkali jalan lokal atau pedesaan, sebagian besar lalu lintas mungkin terkonsentrasi hanya pada beberapa jam sibuk saja. 3 kolom, faktor F. Faktor F adalah faktor penyesuaian yang digunakan dalam perhitungan kapasitas jalan. Nilai ini bisa bergantung pada berbagai kondisi, seperti komposisi lalu lintas, proporsi truk, bus, kondisi geometrik jalan, atau kondisi operasional dan pengawasan. Dari tabel, kita juga bisa melihat tren faktor F berdasarkan VLHR. Untuk VLHR yang tinggi, lebih besar 30.000, faktor F cenderung tinggi, 0,8 sampai 1. Untuk VLHR yang rendah, lebih kecil 5.000, faktor F cenderung lebih rendah, 0,6 sampai 0,8 atau lebih kecil 0,6. Ini menunjukkan bahwa jalan dengan lalu lintas lebih tinggi mungkin memiliki kondisi yang lebih stabil atau standar yang memungkinkan faktor penyesuaian yang lebih mendekati 1, kapasitas penuh tanpa banyak gangguan. Mari kita berikan contoh perhitungan volume jam perencanaan, VJP, secara lebih detail, dengan asumsi data awal yang realistis dan mengacu pada tabel faktor K dan F yang sudah kita bahas sebelumnya. Seorang perencana lalu lintas sedang mendesain ulang sebuah ruas jalan arteri kota yang saat ini memiliki volume lalu lintas yang cukup padat dan diproyeksikan akan terus meningkat di masa depan. Kita ingin menghitung VJP untuk menentukan kapasitas jalan yang dibutuhkan. Data awal didapatkan dari survei lalu lintas dan proyeksi 1. LHR, lalu lintas harian rata-rata pada tahun rencana dari hasil proyeksi pertumbuhan lalu lintas berdasarkan survei lapangan dan data historis. LHR pada tahun rencana diperkirakan sebesar 25.000 SMP per hari. Angka 25.000 SMP per hari ini merupakan rata-rata volume lalu lintas yang diharapkan melewati ruas jalan tersebut setiap harinya pada tahun yang menjadi acuan desain. 2. Penentuan faktor K dan F. Mengacu pada tabel kita lihat kategori VLHR pada tabel. Nilai 25.000 SMP per hari berada dalam rentang 10.000 sampai 30.000 SMP per hari. Dari tabel tersebut, untuk rentang LHR 10.000 sampai 30.000 SMP per hari, faktor K, rentangnya adalah 6 sampai 8%. Kita bisa mengambil nilai tengah atau nilai yang konservatif, misalnya, 7%. Jadi, kita asumsikan K 0,07, atau 7%. Faktor F, rentangnya adalah 0,8 sampai 1. Kita bisa mengambil nilai tengah atau nilai yang mendekati 1, misalnya, 0,9. Jadi, kita asumsikan F 0,9. Rumus VJP, volume jam perencanaan, VJP, dihitung dengan rumus, VJPK per F dikali LHR. Identifikasi nilai-nilai yang akan digunakan, LHR 25.000 SMP per hari. K nilainya 0,07. F nilainya 0,9. Mari kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus VJP, VJP 0,07 per 0,9 dikali 25.000 SMP per hari. Kemudian, lakukan perhitungan, VJP 0,07777 dikali 25.000 SMP per hari. VJP sama dengan 1944,44 SMP per jam. Jika VJP yang Anda hitung adalah 1944,44 SMP per jam, dan Anda mengasumsikan satu lajur bisa menampung 1.800 SM per jam, maka secara matematis, satu lajur tidak akan cukup, 1944,44 lebih besar dari 1.800. Oleh karena itu, dibutuhkan minimal 2 lajur. Jadi, 1.800 SMP per jam per lajur itu berasal dari standar, pedoman, atau asumsi kapasitas lajur jalan yang umum dalam perencanaan lalu lintas, bukan dari hasil perhitungan VJP itu sendiri. Perhitungan VJP menghasilkan total volume yang harus ditampung, sedangkan kapasitas per lajur adalah nilai yang digunakan untuk menentukan berapa lajur yang diperlukan untuk menampung VJP tersebut. Menentukan jumlah lajur jalan adalah langkah krusial dalam perencanaan geometrik jalan, yang secara langsung dipengaruhi oleh volume jam perencanaan, VJP, yang telah dihitung. Proses ini melibatkan perbandingan antara VJP yang dibutuhkan dengan kapasitas yang dapat disediakan oleh setiap lajur. 1. Hitung volume jam perencanaan. VJP ini adalah langkah pertama dan paling fundamental. VJP dihitung menggunakan rumus. VJP sama dengan K per F dikalikan LHR, di mana LHR adalah lalu lintas harian rata-rata pada tahun rencana, K adalah faktor volume lalu lintas pada jam sibuk, dan F adalah faktor penyesuaian. VJP memberikan total volume lalu lintas per jam, dalam SMP per jam, yang harus ditampung oleh ruas jalan. 2. Tentukan kapasitas per lajur.
kapasitas dasar ideal setiap lajur jalan memiliki kapasitas maksimum teoritis dalam mengalirkan lalu lintas. Kapasitas ini sering dinyatakan dalam SMP per jam per lajur. Sebagai contoh, nilai 1800 SMP per jam per lajur adalah angka umum yang sering digunakan sebagai kapasitas dasar atau kapasitas ideal untuk satu lajur jalan bebas hambatan dalam kondisi prima. Angka ini berasal dari pedoman atau manual kapasitas jalan, misalnya, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), dan bukan hasil perhitungan dari VJP itu sendiri. Penting untuk diingat bahwa kapasitas per lajur ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada berbagai faktor seperti 1. Jenis dan fungsi jalan, arteri, kolektor, lokal. 2. Lokasi, perkotaan padat, perkotaan longgar, pedesaan. 3. Kondisi geometrik lajur, lebar lajur, bahu jalan. 4. Hambatan samping, misalnya, aktivitas di pinggir jalan, parkir, pejalan kaki. 5. Komposisi lalu lintas, persentase kendaraan berat seperti truk dan bus. 6. Kondisi pengoperasian, keberadaan persimpangan berlampu, kecepatan, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan jumlah lajur, kita perlu tahu berapa kapasitas yang bisa ditampung oleh setiap lajur. Sebagai contoh, angka 1.800 satuan mobil penumpang per jam per lajur adalah nilai kapasitas dasar yang sering diasumsikan untuk satu lajur jalan dalam kondisi ideal. Penting untuk diingat, angka ini bukanlah hasil perhitungan dari VJP kita, melainkan sebuah standar atau patokan yang diambil dari pedoman perencanaan jalan. Kapasitas sebenarnya bisa bervariasi tergantung faktor seperti lebar lajur, ada tidaknya hambatan samping, dan jenis kendaraan yang lewat. Rumus yang digunakan, jumlah lajur, per arah, sama dengan VJP dibagi dengan kapasitas per lajur. VJP kita sebelumnya, yaitu 1944,44 SMP per jam. Dan kita asumsikan kapasitas per lajur adalah 1.800 SMP per jam per lajur. Maka, jumlah lajur sama dengan 1944,44 SMP per jam dibagi 1.800 SMP per jam per lajur. Hasilnya adalah sekitar 1,08 lajur. Karena jumlah lajur harus berupa bilangan bulat, kita tidak bisa punya 1,08 lajur. Oleh karena itu, kita selalu membulatkan ke atas untuk memastikan kapasitas yang memadai. Jadi, jalan ini membutuhkan setidaknya 2 lajur per arah. Demikianlah perjalanan kita memahami volume jam perencanaan, sebuah konsep fundamental dalam rekayasa lalu lintas. Kita telah melihat mengapa VJP bukan sekadar angka, melainkan kunci untuk mendesain jalan yang efisien dan mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas kita. Kita belajar bahwa VJP diturunkan dari lalu lintas harian rata-rata atau LHR, dengan mempertimbangkan faktor K yang mencerminkan konsentrasi lalu lintas pada jam sibuk, serta faktor F sebagai penyesuaian kondisi jalan. Nilai-nilai ini, yang biasanya didapatkan dari survei lapangan dan proyeksi masa depan, menjadi dasar perhitungan kita. Dengan VJP, para perencana dapat menentukan jumlah lajur yang tepat, lebar lajur yang optimal, dan desain persimpangan yang efisien. Ini memastikan bahwa bahkan pada jam-jam tersibuk, jalan yang kita gunakan tetap lancar, aman, dan nyaman bagi semua pengguna. Pemahaman akan VJP adalah langkah penting menuju pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih cerdas dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan rangkaian video di chapter 4 ini. Jangan lupa selalu bahagia, selalu ganteng dan mempesonakan, selalu menebarkan energi positif, penuh dengan ide-ide brilian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.